udah pernah menjalin hubungan sampai tahu-tahu udah dilamar sama orang. Itu gimana perasaannya sama Sebelumnya pacar, apa mantan pacarnya yang sebelum kita misalnya ada mantan pacar. sesuatu yang mungkin lebih heboh dikerjakan sama teman daripada sama pacar gitu loh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sulhan di channel itu enggak lah. Oke, kali ini kita ngobrol santai bersama Mas Arya, Pangeran Bucin ya, Pangeran Bucin di kampus. Kali ini kita akan membahas santai-santai. Kali ini kita akan membahas santai-santai aja kali ya, tentang tentang apa ya? Lebih ke masa-masa pubertas gitu loh, masa-masa dewasa, masa-masa mengenal cinta, masa-masa yang ya seperti itu. Semua orang pasti mengalaminya dan untuk solusinya kita akan membahas di video kali ini. Saya ditemani entah ini nanti menjadi solusi atau menjadi masalah nggak tahu juga. Pokoknya kita ngobrol santai aja. Kita mengeluarkan apa yang ada, pengalaman kita selama menjalin asmara, itu akan kita keluarkan semua dalam video kali ini. Ditemani oleh Mas Arya, bisa perkenalan dulu? Udah berapa lama bucin dan sekarang masih masih apa enggak gitu? Asmaranya masih enggak gitu? Kalau dibilang bucin sih enggak salah lagi. enggak salah lagi. Tapi kalau yang namanya pacaran nggak pernah serius sampai sekarang. Jadi gimana kayak gitu kalau nggak pacaran? Statusnya apa? Kalau ditanya status sih ya temen ngobrol, ibaratnya temen sharing. Oh iya temen. Iya, temen sharing. Beda teman chat sama temen sharing beda. Kalau teman chat itu kan sekadar chat, nanya tugas, apa nanya kegiatan gitu. Artinya kalau temen chat itu yang dibalas pesannya ya, bukan perasaannya ya. Oh, benar. Kayaknya Mas ini lebih berpengalaman. Kenapa harus saya? Enggak. Saya kalau masalah menjalin asmara nggak berpengalaman. Kalau masalah ditinggalin itu pengalaman banget. Jangan go public ya, nggak boleh ya. Kita rahasiakan ini untuk lokal-lokal saja. Oke, skip. Jadi nggak penting ya status misalkan pacaran enggaknya itu nggak terlalu penting juga nggak sih? Menurut saya pribadi, kalau pacaran, menurut saya sih nggak penting dan itu nggak berlaku. Ibaratnya nggak berlaku tuh kayak mana ya? Percuma kita udah pacaran 7 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan akhirnya dia menikah dengan yang lain. Malah perasaan. Bener. Jadi ya kalau misalnya nih Merasa kita gue ya. hanya sebatas teman sharing, teman chat, ya kalau memang jodoh pasti dipertemukan. Jadi kalau misalnya sakit hati dia nikah sama orang lain juga nyesek, pasti ada nyesek. Namanya nyesek kan pasti ada. Apalagi yang udah pernah menjalin hubungan sampai tahu-tahu udah dilamar sama orang. Itu gimana perasaannya? Oh iya. Iya, kok jadi ngerasa ya? Iya. Boleh dijelasin perasaannya, Mas? Itu nanti kita pas akhir-akhir akan saya kasih tips agar tidak terlalu sakit ketika ditinggalin gitu ya. Siap. Ya, jadi itu tadi ya teman ya. Asli kita menganggap semua itu teman. Jadi ada spesialnya nggak sih kalau teman-teman kayak gitu? Ya, menurutku sih spesial. Orang-orang yang berada di lingkupan kontak ya, namanya tuh kalau di chat. Itu juga bukan sembarang orang ibaratnya. Itu pasti lebih orang itu yang di chat gitu kan. Itu pasti orangnya, apalagi khususnya cewek.
Kalau menurutku, kalau nge-save nomor cewek yang sekiranya nggak penting itu buat apa ibaratnya gitu. Malah jatuhnya nanti Nemenin kontak. jadi, apalagi ceweknya itu udah punya pacar orang gitu kan. Betul. Nah, itu yang saya takutin. Makanya setiap saya kadang ya, saya nanya nih, ada nggak? Misalnya nih, ada nggak? Kalau ada ngomong. Jadinya kita bisa mundur, sadar diri. Kita tahu apa. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kita nggak terlalu berharap ke orang itu. Makanya sering saya tanyain, udah ada gak? Misalnya, contoh nih, lagi chatan bahas apa gitu kan. Pasti ditanya, saya tanya nanti kan. Ada gak cowok misalnya gitu kan. Selain aku, kalau ada ngomong jadi bisa mundur perlahan. Gitu. Oh gitu. Itu triknya ya. Tapi kalau kita jadi tahu posisi. Kita harus tahu posisi di mana berarti percuma kita mencintai orang yang nggak mencintai kita. Apalagi hatinya nggak untuk kita. Itu jangan. Jangan ditiru. Jadi ada lagi sama yang sama cinta, sama-sama suka. Misalnya ini udah sama-sama suka, tahunya dijodohin tadi. Itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Itu yang hanya yang bisa yang bisa menyatukan hanya yang di atas. Ada. Ya, itu namanya cinta tak harus memiliki. Emang gimana sih? Oh iya, cinta nggak harus dimiliki. Nyanyi dong, ada tuh lagunya kayaknya. Cinta kita. Enggak. Kena hak cipta. Boleh nyanyi kan? Copyright. Oh iya. Copyright. Aduh. Nggak. Jadi kalau misalkan kita nanti aja kalau kita cover untuk di IG aja. Iya. Enggak, kita gini. Mas Arya ya. Berarti kalau kita menganggap cewek itu teman gitu kan. Artinya teman itu kan banyak ya. Yang istimewa berarti banyak ya. Teman kayak gitu. Enggak, khusus saya nih. Kalau saya nge-save nomor orang, cewek tuh boleh dilihat di kontak saya cuma beberapa. Bukan berarti yang beberapa tuh spesial, cuma ada emang itu teman yang deket, ada yang spesial, itu aja sih. Pasti kalau yang udah di save dia teman dekat. Khusus cewek ya. Kalau cowok rata-rata pasti aku save semua. Oh ya gitu. Jadi gitu ya. Jadi yang disukai berapa orang nih? 1. Gimana katanya ada konsep di setiap daerah ada 1. Itu jadi apa enggak sih? Oh itu enggak. Itu enggak boleh. Karena itu sama dengan mempermainkan hati. Nggak bisa kayak gitu ya. Mempermainkan perasaan. Betul banget. Memainkan perasaan ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Nggak boleh. Oke. Berarti emang pria baik ya, Mas Arya ya. Sangat mencintai pasangan. Ya, baik tuh kita nggak bisa mengakui diri kita sebagai orang yang baik. Yang bisa mengakui kita ya orang-orang yang menilai. Betul banget. Saya pun menilai Anda itu baik sih terhadap perempuan khususnya. Ada pasangan gitu kan. Nah, ini kan sebelum kita menjalin hubungan asmara, artinya kita perlu PDKT yang namanya pendekatan gitu. Pendekatan. Itu kalau ada nggak sih kadang kan kalau cewek itu pasti udah tahu banget gitu loh. Apalagi cewek yang sudah berhubungan asmara, menjalin hubungan itu berkali-kali, putus nyambung gitu kan. Itu pasti udah tahu trik yang ngebosenin kalau cowok itu lagi deketin gitu loh. Ada nggak sih dari Mas Arya trik tersendiri, trik atau khusus gitu loh, PDKT yang mungkin agak menyenangkan dan nggak beda dari yang lainnya gitu? Kalau saya sendiri, kayak mana ya? Dibilang ngebosenin ya saya nggak bisa menilai diri saya sendiri jatuhnya. Kalau saya bukan trik sih ini. Kalau saya sendiri, kalau mau ngechat seseorang yang kita sukai misalnya ya contoh aja, kamu misalnya cewek kan,
aku cari tahu apa dulu yang kamu lagi kerjain hari itu ibaratnya. Terus ya kegiatannya apa aja ibaratnya gitu. Kamu tuh sebenarnya lagi ngapain hari itu. Cari di teman-teman terdekatnya ibaratnya, tanyain ngapain. Contoh misalnya lagi sakit nih. Tanya temennya, apa temennya ngasih kabar, dia lagi sakit tuh. Itu kesempatan untuk kita masuk. Ibaratnya kita tanya. Ya bukan tanya sebagai nggak sok peduli ya, tapi emang dalam artian kita peduli, pengen bantu. Kita emang tulus untuk ngebantunya. Ibaratnya contoh apa, ada tugas kita tanyain, ada tugas apa, biar aku aja yang bantuin gitu ibaratnya kan. Ya kalau dibilang bucin mah itu enggak sih menurutku, untuk membantu aja. Gitu. Jadi nggak mengharapkan apa-apa. Namanya orang sakit mau disuruh ngerjain tugas juga pasti pusing kan. Malah takutnya nanti dia nggak lulus. Kita sebagai ya teman dekatnya lah kan. Masa kita nggak mau ngebantuin dia buat lulus gitu kan. Selagi kita bisa, kenapa enggak? Gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa nih misalkan kita berbuat baik, terus kebaikan itu nggak terbalaskan, itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Menurut saya sepribadi, saya berbuat baik sebanyak-banyaknya sama orang. Terserah orang itu mau berbuat baik atau sebaliknya malah menyakiti saya, itu terserah. Karena semua orang itu punya hak. Iya, betul. Punya hak untuk menyakiti, punya hak untuk berbuat baik. Itu semuanya punya hak. Mantap ya. Kita nggak bisa memaksakan hak orang itu. Udah pakar banget ya berarti ya. Itu PDKT, jadi nggak ada. Dibilang pakar banget enggak. Untuk PDKT nggak ada trik khusus gitu ya. Yang penting jadilah diri sendiri gitu aja sih ya. Iya. Nggak ada trik khusus. Itu pun nggak tahu apa ngebosenin apa enggak. Itu dia sendiri yang bisa menilai. Ibaratnya gitu. Pokoknya saran dari kami sih, saran dari kita guys, itu pokoknya ketika Anda emang berurusan tentang asmara, itu pokoknya jangan jadi orang lain gitu. Jangan memaksakan tindakan itu untuk terlihat baik hanya di hadapannya gitu. Kita harus menjadi diri sendiri. Benar. Benar nggak sih? Benar. Berbuat baik tuh ya ikhlas, bukan karena ada maunya. Iya, ditakutkan kalau misalkan kita nggak jadi diri sendiri, itu nanti pas misalkan udah berkomitmen untuk menikah, nah nanti baru ketahuan nih sifatnya. Itu. Gelagat-gelagatnya Iya, gitu. makanya. Itulah yang nggak diinginkan dalam sebuah hubungan gitu kan. Jadi begitu. PDKT nggak ada. Menutup-nutupi lah ibaratnya. Gitu. Terus kita kan udah membahas tadi PDKT. PDKT kan itu kan tahap awal ya, tahap awal untuk menjalin asmara. Kemudian ketika sudah tembak gitu ya. Ketika menembak itu menurut Mas Arya pantasnya itu cowok dulu atau cewek dulu gitu. Cewek berhak nggak nembak duluan kayak gitu? Itu semua orang punya hak. Cuma terkadang bukan menyalahkan ya. Ada sebagian cewek yang berani untuk mengungkapkan perasaannya. Karena dia emang udah terlanjur sayang sama seseorang itu. Saking dia kepengen memiliki seseorang itu, dia sampai ngomong gitu. Cuma rata-rata gengsinya tinggi. Karena kenapa ya? Masa cewek betul. Pasti berpikirannya mas cewek duluan sih gitu. Iya, tapi gitu sih. Makanya kadang cowok tuh yang nggak peka, ya kayak gitu, dia ya nganggapnya cuma sahabat, padahal dia sangat menyayanginya gitu kan. Gitu. Bener. Tapi nggak ada. Kalau nggak dicoba. Tapi nggak ada halangan ya buat cewek untuk mengungkapkan perasaan lebih dahulu. Enggak ada sama sekali. Ketika rasa sayang dia udah memuncak, udah penuh lah ibaratnya. Kalau misalnya isi bensin itu kan, itu pasti meluap dan nggak bisa ditahan semakin sakit ibaratnya gitu. Jadi kita harus menyalurkannya atau mengungkapkannya gitu. Betul banget. Walaupun hasilnya kita belum tahu.
baik atau buruk, kita harus menerima resiko karena kita udah ngambil keputusan. Oh iya, Ibaratnya betul. di dalam keputusan itu ada risiko yang harus kita tanggung, baik atau buruk. Bagus banget. Diterima atau enggak diterima, ibaratnya gitu. Oke. Iya, kalau kayak gitu kadang loh, nggak eh, nggak menutup kemungkinan. Bahkan banyak di antara kita, anak-anak muda ini, ketika mengungkapkan perasaan, kemudian perasaan itu tak terbalaskan, itu bahkan menjauhkan gitu loh, menjauhkan kita. Artinya yang dahulunya kita itu PDKT, deket, kayak udah merasa sahabat, udah kayak hampir saling memiliki gitu. Ketika sudah dilampiaskan, "Aku cinta kamu, aku sayang kamu mau nggak jadi pacar aku?" Gitu. Dia malah, apaan sih?" Kayak gitu. "Kita kan gini." Itu Menjauh, gimana? Menjauh gitu loh. Malah jadi musuhan, itu kayak mana kayak gitu? Eee, Misalkan yang cewek lah yang nembak kayak gitu. aduh, Terus cowoknya bersikap kayak gitu. Itu gimana? Dewasa nggak sih dia kayak gitu? oh itu enggak, itu malah kayak anak kecil sih menurut Hmm. saya pribadi. Soalnya kenapa? Kalau orang dewasa pasti dia berpikir, toh kenapa harus memaksakan? Yang penting ya rasa yang udah kita pendam lama, udah kita ungkapkan, walaupun nggak terbalaskan, harusnya kita bisa berpikir, ya setidaknya dia bilang misalnya nih temenan aja, apa misalnya cowok nih, cowok udah nembak Iya. misalnya nih, udah meluapkan perasaannya. Ketika dia ngomong, aku sebenarnya nih dari dulu, misalnya nih 2 tahun yang lalu, aku udah mulai suka sama kamu. Terus aku coba untuk mencari seseorang untuk menggantikan kamu di sisiku, itu nggak bisa dia. Iya. Misalnya gitu kan. Terus nggak tahu kenapa aku emangnya suka sama kamu gitu. Terus mau nggak jadi pacar aku misalnya gitu kan. Terus dibalas sama ceweknya, maaf nih, maaf banget nggak bisa, soalnya gini kita temenan aja, soalnya takut pertemanan kita terputus. Iya, Itu kan ada betul. juga gak jawabannya gitu kan. Ya kadang si cowoknya ngerasa, oh dianggap gini, udah gini, udah ngejauh gitu. Menurutku sih enggak. Harusnya kita lebih dewasa, kita tahu perasaan apa. Mungkin aja dia pernah ngalamin luka dulu sama Sebelumnya. pacar, apa mantan pacarnya yang sebelum kita. Misalnya ada mantan pacarnya, dia malah luka gara-gara dia udah sayang, karena udah sayang sama orang itu, tapi orang itu lama-lama berubah dan timbul sakit hati, luka yang dalam itu yang masih membekas. Mungkin yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin dia nggak suka, emang udah nggak suka, cuma ya sebagai teman lah, dia cuma ngebalas gitu Namanya aja. jadi teman mungkin. Takut dibilang sombong. Tapi menurutku itu sih jahat banget. Karena kenapa? Ketika seseorang lelaki ingin memiliki hati seseorang perempuan, dan seorang perempuan itu malah pengen dekat tapi nggak pengen memiliki. Jadi ibaratnya tergantung gitu kan. Gitu Nah itu jahat banget sih. Tapi kadang alasannya itu logis juga sih. Alasannya nggak aku nyaman. Takut pertemanan terputus. Aku nyamannya jadi teman aja sama kamu gitu. Kadang ada sesuatu yang mungkin lebih heboh dikerjakan sama teman daripada sama pacar gitu loh. Benar. Takutnya juga mungkin ya, yang ditakutin sama orang-orang itu karena ketika orang itu pacaran, mungkin aktivitas mungkin ada yang dibatasin oleh pacarnya. Ada misalnya gitu kan, kamu nggak boleh ini. Misal contoh gini, cewek ini suka drakor, apa suka anime gitu kan. Terus cowoknya ini nggak suka sama drakor, bilang, kamu nih ngapa sih ngomong gini-gini, nggak usah nonton gini. Padahal itu mood buster dia untuk hari-harinya bisa semangat gitu. Misalnya mau kuliah, dia
harus nonton dulu ibaratnya gitu kan, Iya. nonton apa nggak ngelihat mukanya lah ibaratnya gitu kan biar semangat. Dan ketika kita memaksakan dia untuk tidak melihat atau tidak menonton film kesukaan dia atau apa favorit dia gitu kan, dia jadi malah loyo lesu karena jadian sama Iya, kita gitu Iya, ibaratnya. heeh. Jadi lebih enak jadi teman, nggak ada terkekang, nggak ada Heeh. ini, Jadi dan Jadi nggak ada gini paksaan. aja ya berarti ya apa? Kalau kita mau emang apa? Misalkan ingin dia bahagia, misalkan kita jadi pacar nih. Ini termasuk trik juga sih. Kita ketika sudah menjadi pacar, kemudian ingin pacar kita, ingin cewek kita jadi bahagia, kita sering-sering aja berdoa gitu kan. Ya Allah, apa ya Allah buat dia bahagia. Apa enggak gini ya, buat dia bahagia dan Iya benar-benar. hindarkan dia dari orang-orang yang tidak membuat dia bahagia. Nah, siapa tahu besoknya itu kita langsung putus gitu. Yang mau menyakiti Heeh. dia lah gitu. Besoknya kita langsung putus karena yang yang membuat tidak bahagia adalah kita sendiri gitu kan. gitu kan. Introspeksi aja kita. Introspeksi aja kita. Iya nggak? Benar-benar. Iya nggak? Hmm. Kadangnya seperti itu. Banyak yang nggak ngerasa, banyak orang, banyak laki-laki, banyak perempuan gitu, ngerasa bahwa dia itu sudah sudah melakukan semuanya untuk kebahagiaan pasangan kita. Padahal sebaliknya gitu. Padahal dengan, cara kita mengekang ini itu, terus membatasi kegiatan ini itu justru tidak membuat dia bahagia gitu. Benar-benar. Jadi kita sering-sering berdoa aja, siapa tahu besok kita putus gitu kan. Ibaratnya gini, banyak juga orang yang berdoa misalnya gini, ya Allah, semisalnya dia baik untukku, dekatkanlah. Semisalnya jauh, semisalnya dia buruk buatku, jauhkanlah. Carikan aku yang terbaik gitu kan. Tahu-tahu pas sudah dijawab, dijauhi nih misalnya, jauh kita udah nih, dia berdoa lagi, ya Allah kenapa dijauhin, padahal sebelumnya dia doa dijauhin. Emang. Kan kalau misalnya buruk dijauhin berarti itu kan buruk buat dia ibaratnya gitu kan. Nah, Emang manusia itu nggak tahu gimana sih maunya. suka ngeluh. Iya. Lu tuh gimana sih maunya? Gitu. Jadi gitu ya. Itu tadi untuk apa pengungkapan perasaan. Jadi nggak ada batasan mau perempuan mau laki-laki. Terus ketika perasaan itu tidak terbalaskan, ya kita bersikap dewasa gitu loh. Misalkan nyamannya jadi teman, ya udah nyamannya jadi teman aja. Nggak usah saling menjauhi gitu Iya. kan. Nah, banyak juga sih dari pertemanan ujungnya ke pelaminan. Iya. Banyak. Ke pertemanan, pelaminan. Nggak selalu tentang pacaran. Bullshit sih kalau Iya. dibilang. Nah,